Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Belut merupakan komoditi yang menjanjikan di Indonesia. Bahkan jika diolah dengan benar, maka belut bisa jadi komoditi ekspor loh. Dalam budidaya belut, salah satu yang harus diperhatikan adalah pemberian pakan. Ada banyak sekali jenis pakan yang dapat dijadikan pakan utama dalam belut. Tapi sahabat, kira-kira yang paling murah apa sih? Lalu pakan apa yang murah untuk belut tetapi bernutrisi? Simak video ini hingga akhir untuk menemukan jawabannya. Inilah dia 7 jenis pakan belut alami yang mudah ditemukan dan murah versi dari Suksespedia. Membesarkan belut hingga siap panen dari bibit hingga dewasa membutuhkan waktu sekitar 7 bulan. Namun dalam pelaksanaannya bisa dipercepat menjadi 4 bulan saja. Kunci suksesnya antara lain terletak pada media dan pemberian pakan. Selain lebih menguntungkan karena mampu menekan biaya produksi, panen dalam waktu singkat ini pun dapat mendongkrak ketersediaan pasokan belut. Secara alamiah sahabat, hewan berlendir ini memakan berbagai jenis makanan, jenis binatang kecil yang hidup atau terjatuh ke dalam air. Anak belut yang masih kecil memakan zooplankton yang halus seperti protozoa atau hewan bersel satu, Microcrustaceae atau udang-udangan renik, dan Imo-erythrabrata. Mikroskopik, hewan-hewan tak bertulang belakang yang kecil. Sedangkan belut yang sudah dewasa memakan larva-larva serangga, benih-benih ikan yang masih kecil, cacing, keong mas, bekicot, anak katak, belatung, daging-dagingan, limbah pemotongan hewan, dan sebagai alternatif bisa menggunakan pelet. Belut sahabat tidak jauh berbeda dengan manusia, terkadang rasa bosan untuk makan pun ada. Tentunya ini akan berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan belut itu sendiri. Biar pertumbuhannya cepat dan nafsu makannya bertambah, harus diberi makanan yang beraneka ragam. Melakukan budidaya belut seringkali membuat bingung para peternak ya, pakan apa saja yang sebaiknya digunakan agar belut yang dibudidayakan bisa tumbuh dengan baik dan juga besar. Sebenarnya ada beberapa jenis pakan belut yang bisa dengan mudah kita temukan di lingkungan bahkan dengan harga yang murah. Namun perlu diingat bahwa pemeliharaan belut tidak hanya menghasilkan yang ukurannya besar saja, tetapi juga kualitasnya. Oleh sebab itu sahabat, meskipun ada banyak makanan yang murah dan mudah ditemukan, tanpa harus mengeluarkan biaya, peternak harus memperhatikan beberapa hal saat memberikan pakan. Apa saja jenisnya dan bagaimana cara memberikan pakan yang tepat. Maka simak pembahasannya berikut ini. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Cacing tanah. Ingin menggunakan pakan alami yang mudah dan murah sahabat, kita bisa menggunakan pakan berupa cacing tanah. Pakan ini dapat diperoleh dengan mudah di sekitar tempat tinggal kita. Bukan hanya mudah untuk didapatkan, cacing tanah juga terkenal mempunyai kandungan gizi yang sangat banyak, utamanya untuk bagian protein. Dapat dikatakan cacing inilah makanan terbaik untuk belut yang berasal dari alam. Menurut sebuah penelitian, kandungan yang terdapat pada cacing tanah adalah 16,3% protein, 17% karbohidrat, dan lemak 4,5%. Sedangkan untuk cacing tanah yang kering, kandungan proteinnya lebih tinggi, bisa mencapai sekitar 70%. Sebelum memberikan cacing tanah sebagai pakan belut, bersihkan dulu dengan air. Jika sudah bersih dari tanah, cacing dipotong-potong menyesuaikan ukuran mulut belut.
Keong emas. Makanan alami lain yang bisa kita dapatkan dengan mudah adalah keong emas atau keong sawah. Kita bisa mendapatkan makanan alami ini di sawah, rawa-rawa atau sungai. Keong emas juga makanan yang baik loh untuk perkembangan ikan belut selama budidaya karena kandungan gizinya. Penelitian dari Positive Defense Research Center mencatat kalau keong emas mengandung 12% protein, 217 mg kalsium, rendah kolesterol, serta kaya akan karbohidrat dan juga fosfor. Sedangkan dalam kondisi keringnya kandungan protein sebanyak 57,76% dan lebih mudah didapatkan. Jangan berikan keong begitu saja ya. Tetapi rebus dulu cangkangnya agar keong keluar lalu dicincang-cincang kecil. Dijamin sahabat, belutmu akan langsung gendut. Cacing sutra. Yang selanjutnya kita juga bisa memberikan cacing sutra sebagai alternatif pakan belut yang bergizi, murah dan mudah untuk ditemui. Hampir semua orang yang melakukan budidaya ikan mengenal jenis pakan alami yang satu ini. Cacing sutra juga baik diberikan pada ikan belut yang kita budidayakan. Hal ini dikarenakan pakan ini memiliki kandungan gizi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan dari ikan itu sendiri. Bisa dibilang, kalau cacing sutra adalah pakan terbaik untuk belut sebab kandungan gizi di dalamnya cukup tinggi, yaitu 51,9% protein, 20,3% karbohidrat, dan 22,3% lemak. Cara memberi pakan belut ini pun cukup mudah, tinggal ditimbang sesuai kebutuhan kemudian langsung masukkan ke dalam kolam. Tidak hanya itu sahabat, cacing sutra ini bahkan juga sangat mudah dibudidayakan sendiri loh. Tertarik mencobanya? Bekicot. Makanan alami lain yang baik untuk perkembangan belut adalah bekicot. Kita bisa menemukannya dengan mudah di lingkungan sekitar kita, utamanya area persawahan. Jumlah bekicot pun amat berlimpah, jadi sahabat tak perlu cemas untuk mendapatkannya. Kandungan gizi dalam makanan ini sangatlah banyak, terutama protein yang dibutuhkan oleh ikan belut. Untuk menjadikan bekicot sebagai pakan belut, sebaiknya diberikan dalam versi kering. Kandungan proteinnya sangat tinggi, yaitu hampir 65%. Sisanya adalah kandungan karbohidrat 30,41%. Lemaknya 4,18% serta kalsium dan juga fosfor. Cara memberikannya sama seperti dengan keong emas. Kepiting air tawar. Berbeda dengan makanan alami lain yang bisa kita berikan dalam jumlah banyak untuk ikan belut, pemberian kepiting ikan air tawar harus kita batasi. Sebab pemberian pakan alami ini hanya berfungsi untuk merangsang atau menambah nafsu makan ikan belut. Kepiting air tawar atau yang lebih familiar dengan nama yuyu juga bisa kita dapatkan dengan mudah. Jangan lupa sahabat memberikan yuyu begitu saja. Kepiting kecil ini harus dipotong-potong sehalus mungkin ya, lalu ditaburkan di atas kolam. Pakan buatan berupa pasta.
Tak hanya menggunakan makanan alami saja, kita dapat memberikan makanan buatan untuk ikan belut yang kita budidayakan. Contohnya adalah pasta. Makanan ini terbuat dari campuran beberapa bahan seperti pelet ikan, daging dan tepung tapioka yang dicampur dengan air. Daging yang digunakan bisa daging bekicot, keong atau ikan rucah. Pemberian makanan berupa pasta dipercaya dapat mempercepat pertumbuhan ikan belut, yang tentunya akan menguntungkan saat pemanenan nanti. Selain itu sahabat, cara membuatnya pun cukup mudah. Setelah daging dan pelet dicampur, buat adonan dengan air bersama tepung tapioka. Kalau daging, pelet, dan adonan tepung selesai, simpan dalam lemari es terlebih dahulu. Tapi ingat, pakan belut ini hanya bertahan 12 jam, jadi buat secukupnya saja. Temulawak. Yang terakhir, jangan salah loh sahabat, belut juga bisa diberikan makanan rempah-rempah. Mungkin ada yang ragu, apakah belut bisa diberi makanan temulawak? Tentu saja bisa. Justru temulawak sahabat dapat menambah nafsu makan belut. Caranya, temulawak harus dibersihkan dulu lalu ditumbuk. Setelah itu rebus temulawak beberapa menit kemudian dinginkan. Tempatkan temulawak ini di sudut-sudut biasa tempat belut berdiam diri. Saking bermanfaatnya untuk pertumbuhan belut, temulawak bahkan bisa dijadikan suplemen untuk mempercepat pertumbuhan belut loh. Bahan-bahan yang digunakan terdiri dari 1,5 kg temulawak, setengah kilogram kunyit, setengah kilogram kencur, dan setengah kilogram temu ireng. Semua bahan diparut atau di blender, terus disaring untuk diambil airnya. Kemudian tambahkan 1 liter larutan biang, 1 ons gula pasir, 5 liter air kelapa, dan 5 liter air cucian beras. Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata. Setelah itu difermentasi selama 1 minggu ya, suplemen sudah siap untuk digunakan. Dosis penggunaannya untuk setiap 1 meter persegi, luas kolam adalah 100 cc dicampur dengan 1 liter air. Pemberian suplemen sebaiknya diberikan seminggu sekali pada sore hari sebelum belut diberi pakan. Untuk belut yang dibudidayakan dalam lumpur, pakan diberikan pada hari berikutnya, sesuai jadwal makannya. Sedangkan sahabat untuk budidaya tanpa lumpur, pada pagi harinya air diganti dengan yang baru dan selama dalam pemberian suplemen, belut harus dipuasakan dahulu sampai pergantian air dilakukan. Bagaimana sahabat, pakan apa nih yang menurut kamu paling cocok untuk belut-belut di rumah? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari membangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.